Di atas sajadah, Kara bersimpuh. Bercerita pada Robnya, dengan apa yang ia rasakan. Hatinya semakin sakit, padahal ia tidak tahu apa yang terjadi dengan kekasihnya, tetapi seolah ia memiliki indera keenam, dan hatinya berkata kalau Jati sedang tidak baik-baik saja. Ya Rab, dimanapun calon suami hamba berada, dan dalam keadaan seperti apapun, tolong jaga dia ya Allah. Hamba tidak memiliki tempat mengadu selain pada Engkau, hamba mohon jagalah dia dimanapun berada. Hamba mohon lindungi dia dari mara bahaya apapun. Air mata Kara kembali jatuh, ketika ia dihadapkan dengan pilihan yang berat. Kemarin-kemarin ia tidak merasa berat sama sekali, bahkan Kara tetap yakin kalau ia tetap bisa menghindar dari Jati, dan tetap bisa meninggalkan laki-laki yang sudah melamarnya. Namun kali ini Kara justru dihadapkan dengan lembah penyesalan yang dalam. Andai dia tidak mencoba menghindar dari Jati, mungkin dia tidak akan secemas ini. Cukup lama Kara berdiam di atas sajadah, sembari pikirannya terbang entah kemana. Bahkan hari ini ia benar-benar tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas apapun. Biasanya ia akan bersemangat untuk masak dan dilanjutkan untuk bekerja, tetapi pagi ini ia merasakan seperti tidak ada gairah dan seperti orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim, meskipun malas Kara mencoba untuk bangun dan segera beranjak ke dapur membuatkan sarapan untuk adik dan abahnya. Lalu ia harus tetap bekerja seperti biasa, hanya itu pekerjaan Kara, yang bisa digunakan untuk membantu-bantu perekonomian keluarganya. Masak dan semua urusan rumah bisa Kara selesaikan dengan tepat waktu. Meskipun pikirannya masih tidak tenang. Apalagi ketika Kara beberapa kali mencoba mengetes menghubungi nomor Jati, tetapi tidak juga aktif. Padahal biasanya pagi hari atau sore hari Jati akan mengirimkan pesan dan menanyakan kabar Kara. Namun, hari ini tidak ada kabar apapun. Hatinya semakin yakin kalau Jati sedang marah dengan dirinya. Kara ingin tahu bagaimana kabar Jati, tetapi ia juga tidak tahu nomor siapapun selain nomor Jati. Dalam pekerjaan pun, Kara hari ini banyak melamun. Hal itu karena sampai siang ponsel Jati tidak aktif juga. Jati, bagaimana kabarnya? Jati baik-baik saja kan? Tolong telepon Kara kalau Jati sudah baca pesan Kara. Ini entah pesan keberapa yang Kara kirimkan pada Jati. Setelah sebelumnya berkirim pesan tetapi tidak ada jawaban juga. Berharap setelah pesan ini Kara akan mendapatkan kabar dari Jati, dengan alasan ponselnya mati atau apalah ia akan mengerti daripada tidak ada kabar sama sekali. Jati, tolong jangan buat Kara seperti orang gila. Kara sangat menunggu kabar dari Jati, telepon Kara kalau Jati membaca pesan dari Kara. Kara terus mengirim pesan, harapannya masih sama Jati akan memberikan kabar padanya. Asteris 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 asteris. Di lorong rumah sakit yang sepi, Iren mengayunkan kakinya dengan kencang menuju ruang ICU di mana anaknya dirawat. Diam-diam Tommy pun menyusul sang istri selain ia takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Laki-laki parubaya itu pun ingin tahu bagaimana kondisi anaknya saat ini. Meskipun laki-laki parubaya itu keras dan seolah sangat membenci Jati, tetapi dalam hatinya yang terdalam ia juga mengharapkan apapun yang terjadi dengan Jati segera terlewati. Dewa, Jati mana? Meskipun jarak Iren dan Dewa masih ada beberapa langkah, tetapi Iren yang sudah sangat penasaran dengan kondisi Jati pun langsung mencecar Dewa. Dewa yang sedang gelisah pun menatap Iren yang terlihat sangat cemas. Jati ada di dalam Tan, tidak boleh dijenguk dulu. Dewa menunjuk Jati yang ada di dalam ruang ICU. Pandangan mata Iren langsung mengikuti jari jempol Dewa yang menuju ke jendela kecil yang bisa digunakan untuk melihat kondisi Jati. Tubuh Iren langsung bersimpuh ketika melihat kondisi anaknya. Di mana tubuh laki-laki yang pernah hidup di dalam rahimnya hampir tidak terlihat karena banyaknya alat-alat medis yang menempel di tubuh Jati. Jati, sayang kamu kenapa nak? Cepat bangun sayang. Mama ada di sini, jerit Iren dengan tubuh masih bersimpuh di atas lantai. Tan, jangan kayak gini Tan, Jati pasti sedih kalau tante kayak gini, ucap Dewa sembari memegang pundak Iren agar wanita itu jangan seperti itu. Selain malu dilihat oleh orang-orang, Dewa juga yakin kalau Jati bisa merasakan kesedihan itu. Diam kamu, ini semua gara-gara kamu pasti, Jati kecelakaan gara-gara kalian yang membuat Jati balapan liar kan? Dek, ketakutan Dewa benar-benar terjadi. Orang tua jadi menuduhnya penyebab atas kecelakaan anaknya. Tan, jangan kayak gini Tan, Jati pasti sedih kalau tante kayak gini,
ucap Dewa sembari memegang pundak Iren agar wanita itu jangan seperti itu. Selain malu dilihat oleh orang-orang, Dewa juga yakin kalau Jati bisa merasakan kesedihan itu. Diam kamu, ini semua gara-gara kamu pasti, Jati kecelakaan gara-gara kalian yang membuat Jati balapan liar kan? Dek, ketakutan Dewa benar-benar terjadi. Orang tua Jati menuduhnya penyebab atas kecelakaan anaknya. Dewa hanya bisa menunduk ketika mendengarkan makian dari Iren. Laki-laki itu tahu bagaimana hancurnya seorang ibu ketika melihat anaknya terbaring antara hidup dan mati, belum untuk kembali hidup normal Dewa pun tidak tahu, karena dokter sendiri mengatakan Jati mengalami luka yang cukup parah terutama bagian dada dan kakinya. Maafkan Dewa, Tan. Tapi Dewa sebelumnya sudah mengingatkan Jati agar tidak mengikuti balapan itu, tidak seperti yang Tante katakan. Dewa menasihati Jati, tetapi Jati justru mengatakan kalau ada apa-apa dengan dirinya kedua orang tuanya akan bahagia. Jati sedang banyak masalah malam itu dan bukan hanya Dewa yang menasihati Jati, semua teman-teman kita menasihati Jati, Tan, tapi tidak ada yang berhasil menahannya, jawab Dewa. Ia tidak mau disalahkan begitu saja, karena Dewa tahu Jati seperti ini juga pasti ada andil dari kedua orang tuanya yang mungkin saja memang sedang ada masalah dengan Jati dan mengakibatkan Jati malam tadi benar-benar berbeda. Mendengar jawab Dewa, Iren pun hanya menundukkan pandangannya, ia benar-benar dihinggapi rasa bersalah. Yang dikatakan Dewa ada benarnya, Jati pergi dengan keadaan marah, tetapi bukan berarti ia senang mendengar anaknya seperti ini. Tidak ada orang tua yang senang dengan melihat anaknya terbaring berjuang hidup dan mati. Karena tante sudah datang sebaiknya Dewa pulang Tan, pamit Dewa dengan sopan, tetapi lagi-lagi Iren yang masih marah dan terkejut dengan ini semua pun hanya diam saja tidak menjawab ucapan Dewa. Setelah tidak ada jawaban dari Iren, Dewa menghampiri kaca di mana di dalam sana ada Jati, meskipun ia tidak sepenuhnya sadar tetapi Dewa yakin kalau Jati akan mendengar ucapannya. Jat, gue pulang dulu ya, lu cepatlah sembuh. Gue tahu lu itu kuat, bukannya lu yang selalu bilang kalau lu itu adalah orang paling kuat, dan sekarang buktikan kalau lu memang kuat sekuat dengan nama lu Jati. Kita semua di sini tidak henti-hentinya doakan lu biar sembuh dan kita akan berkumpul lagi. Dewa berpamitan pada Jati, besar harapannya kalau Jati bisa mendengar ucapannya dan memotivasi dirinya untuk sembuh. Dewa pulang Tan, sekali lagi Dewa pun berpamitan pada Iren. Meskipun laki-laki itu tahu kalau Iren tidak akan menjawabnya. Markas The Kalongs adalah tujuan Dewa setelah pulang dari rumah sakit, ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Jati, kenapa dia malam ini sangat terlihat banyak masalah. Tidak harus menunggu lama kini Dewa sudah sampai di tempat yang dijadikan tempat berkumpul oleh anggota geng The Kalongs. Wah, gimana kondisi Jati? Tanya Martin begitu Dewa pulang langsung pada menghampiri ingin tahu kondisi Jati. Dewa dengan lemas duduk di kursi dan menengguk air mineral yang langsung hampir tandas satu botol. Tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Sampai sekarang masih kritis, ucap Dewa dengan nada bicara yang lemah. Dewa tidak bisa menyalahkan teman-temannya karena memang malam tadi Jati yang bersikeras mengikuti balapan liar. Terus dia dijaga oleh siapa? Kali ini Padi yang langsung mengambil alih pertanyaan untuk Dewa. Nyokapnya, mereka marah pada kita, karena menganggap kita adalah penyebab Jati seperti itu, padahal gue udah larang sampai capek tapi sulit untuk membuat kepercayaan pada keluarga Jati. Dewa menghela nafas dalam. Ponsel Jati di mana? Tanya Dewa pada anggota yang lain. Padi yang memang dipercaya memegang dompet dan ponsel Jati pun mengambil dan memberikannya pada Dewa. Dewa yang memang sangat penasaran dengan yang terjadi pada Jati pun langsung membuka ponsel Jati. Mungkin saja dengan membuka ponsel Jati dia akan tahu apa yang menjadi penyebab Jati bisa sefrustasi semalam. Untungnya Jati memang tidak pernah merahasiakan PIN ponselnya sehingga Dewa pun masih ingat PIN ponsel Jati. Kening Dewa mengerut sempurna ketika menatap layar ponsel Jati. Banyak panggilan dari kontak bernama Bidadari Surga, bukan hanya panggilan telepon tetapi pesan juga banyak yang dikirimkan oleh Bidadari Surga. Siapa Bidadari Surga ini? Batin Dewa sangat penasaran. Apa dia adalah penyebab Jati putus asa dan ingin bunuh diri? Gumam Dewa perlahan ia membaca chat M Jati dengan wanita bernama Bidadari Surga.